Shalom. Selamat beribadah ma kita saluhna tamulai ma ibadah ta. Kuria tahina olongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marpumudo kita di bagasta lahu makalasan pesta parnengotan ni hana naik ni Tuhan Yesus tuban waginjal di dok Tuhan Yesus do di Yohanes pintu 14 ayat sada roditolu unang mabot saro hamuna porsea mahamu di debata dala porsea mahamu di ahu torok do inganan di bagas di damang aut soi dohonok kumatu hamu nalaho do ahu mangarade inganan di hamu dala laho pe ahu mangarade inganan di hamu sai mula do ahu mangalap hamu asarap hamu tapuji matuhatta marende mahita. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanon amin songonod do di dok Tuhani bahenok kudo sugut namonangi rap dohot ahu kundul di habang sakti songon ahu namonangi dalah hudul rap dohot damang di habang sanai haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumipuli naung manaik tuban wagi jangdala hudul tu siamun ni debata say suruh matod di parbadia tu rohanami asa ibana tontong mangajari rohanami leho tu hami parhalado na bujul tu hatam pargugoy manasida asa tontong diradoti nasida ulaon na jala asa masahala nasida mangalo bisuk misi bolisi
Asatung rarat harajaumu dihasianganon, pai masude musung peak ditoru di pakmu. Sai pamonang mahami saluhuna, manaluhon dosa dohot hamatean, marhite-hite ho. Ai hodo namangulu dohot namanglonggomi, rap dohot amai, dohot todi korbadia. Amin. Kuria di Tuhanta, marit de mahita. Patik ni debata si hangulu onotta di pesta parlengotan ni hananaik ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Heber itu 10 ayat 27 sahat 24 momos mata tio pakrimon natapa atau poti ai haposado namar baga-baga hossa masih tuan mahita masih pajujuan tuha holongon doho tu akak ulau nanenggan atong rak mangidogugu mahita siat Tuhan debata. Hadir Tuhan debata, saya berdoa Allah Maha Amin. Mari de mahita. Tatoko timano satta tuado pandidebata martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ina tumimbuli naung manai doho tuban wagijang jalahutul tusiamun di debata hodo na pinababkit di debata gabe raja di atas ni saluhur di patutaru ho dirib tutoru ni saluhur alai gabe tumimbo hosian sasude dalam luar asalopit saluhur nasa ulu niton la komarsomba tuho jala ganung pamangan marhataputon kodo Tuhan kodo namangukap dalam tuban wagijang gabe situan limalim namangun dihon hami debata nama bolus do hami nuaing tua depan mangasahon asin ni roham say unang ulang kami say jaloma tangyang namin. Hari ini Tuhan Yesus Kristus
Tuhan Yesus Kristus anak nina tumi buli namarlas ni roha doha minuai ala nang monangiho gabe raja di atas ni saluhur alai hingot kami dosi taunon ni portibion hinorkon ni sori mago covid sapusia natongon wado pihami noai asima roham ni kami saya tumibu masal pohon sori mago covid sapusiaon siat tonga-tonga nami ainung ngatorok nama sikor dalam margoi alani margoi mahami asa marsada hami lawan mangurupi dohot masituguan asa unang adong nama dele ai ido barita nak uli songon parsuram adorang sama naik kotuban waginjang asa borhat tami macami tahun barita nauligi tunasa nabi lompa Ale Tuhan Yesus Kristus anak Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tuli-tuli saya pasu-pasu makuriam nama ringanan dope dihasianganon asa nang pemangadopi paru kilon kuriam alani covid sori mago covid sapul siao totong margo bolang mamarintahon barita naulili pakke makuriam gabe haba orang ni pasu-pasun tu akan humaliam maradokon akan hurangan toh akan nagale pasu-pasu dalam pargugoi akka partohonan ni guriam lehon sahala aku goon sian banua ginjang tunasida asa nang peditongatongan di partikian hakusa anon margo tunasida mangkobasi guriam dalam marmulia kuarmu di portidion saya tatak maruas ni guriam mananggi dia pemaringanan di akka inganan namar seraki molo pe ikembangan bisi tahun titikion alai partoboyom do markite asini roham Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tuli-tuli asing roham Tuhan Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tuli-tuli saya ramot di mana manggonggo bihami dohot suruan na pinakubakitna lehot nasida habis taran sian banua ginjang asa marbisuk nasida patopahon na dumenggan maradukon na pinarmahanna tarlumobi mandi na mangadupi mara alani covid sapul siaw asiroham nang di akka para medis ramoti dalam marbisuki nasida di akka ulaw nasida asa unang adong nama dele alaborat ni ulaw nasida asima roham di akka parsoryon nami jalatangi humahami ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tuan waginjang dalam hudul di siamun di debata Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tuli-tuli asing roham Tuhan dalam sesa lalu ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo naso aku dosan sitop panasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujolong manopoti dosa nami akan hubula kami markitesian pangalosion nami ipatimu ima markitesian tubuh-tubuh ni roha nami naroai nang sian pakatayon nami asoture rodi pangalosion nami disak-pisak ni roha nami natamas tutu roha natamas tutu hona ulum kami ala di dosa nami alai natas sosol bagi do kami nuai ala niki asima roham di kami ale bebata nami perdengan bahasa dalam parasi roha doho ala di alat kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sesama dosa nami sanuhuna dalam suruh maton di parbadia tu roha nami beb asa tarbahin kami manguloi di bagasan katigoran dohot habadiaon gabe saat kami Tuhan muluan naso rasula na pinarbagabagam di akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
tarimo hasesaan di dosata. Adong do dihita situan di malin na somoni, nahudul di siamun di hamangsa di hatongamon, di Banua Ginjang, di baheni, tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna, akan nasandok roh debata, markite ibana, namangulu do ibana totong, asari karyakon nasida, kasangapon madi debata na di Ginjang. Amin. Mari terima kasih. Hatani debatan turut di pesta parningotan ni hananai ni Tuhan Yesus sadarion, di mana tersurat di Hebrew 10 sada ayat sada 1 ono. Allah yang goha porsiauni pos ni roha doi di akka simirimon, dalam pamutuan na totu tarimon tu nasot ni ida, di bagasan ni do dapotan padidangion akka na dua na roi. Inoro ni aposeado apusi Mamarite para debata mau akasiaga asasiana sotaria nabera natarei. Hinorpon di haporsiado dipilih hosiabel tu debata pelian na duminggan sian na binuan ni sikai martite sianido di hati dakon ibana partigor ay di hati dakon debatado akka pelian na binuan na dalam arti desiani marsuara dompet ibana atik pe naumate. Inoro ni aposeado kabisa seo gabeda ida ya gabeda pambibara awalang bisa dibata air adosan semansa anak-anak kubibara kalau mau dibata. Alai anggo semakako seau dan tarbahen halomuan ay halak na matapot debata ikot dihapor seay adong debata laos ibana do silehon tupat akka na majalahi ibana ima sahakna martua mangakka na kumangihon hata ni debata jalan na piopsa. Amen. Maren kemahitan. Taha tidak pembaha porsiau tai
songon nahina tidak kondidongat tasahapur seawat kisandok kortidion rak mahita mandok aur sea di mata Jehovah ido ama parkuku nasa dosa natu kepalangit kebohotan aur sea Yesus Kristus anak di mata Jehovah nasa sadai iman dan tinubuhon visi Maria nagagabean siya tim kurbania andorang suhamu ido Tuhanta na tumao na berbi di pangumuman di Silatus na mati tarpada ng ibadah di hawag di sila na tuwan tubutan na mulak pangulo di hari pagkakulo na manay suko lakuntun ko siya di batanya na manay pagkulo nasa tubusan di sima ibadah na tubutan manguming halak na mangulo Aur sea kami perbanian jana adop sada kuria nabadia kuria atau mati anak Kristen akan nabadia doho dihasisa dosa doho dihargai namanya mengulur suku dari anak nama doho dihamurkan surga amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas segala kasih dan berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami, sehingga Tuhan masih melindungi dan menjaga kami saat ini. Saat ini Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu, di mana Engkau ya Yesus telah naik ke surga, naik untuk menjagai kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap terima kasih kehadapan-Mu. Tuhan akan mempersembahkan, Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik buat kami, orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan kami puji, kami sembah hanya nama-Mu saja. Saat ini Tuhan kami beribadah di rumah-Mu yang suci ini, walaupun dengan tidak semua para jemaat terkena virus corona, tetapi kami tetap mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua para jemaat dimanapun berada. Tuhan selalu melindungi dan menjaga kami dan berikan waktu yang baik untuk kami berjumpa kembali di rumah-Mu yang suci ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Lindungi semua para jemaat mulai yang kecil, anak-anak, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu. Biarlah Tuhan selalu memberkati, memberikan sukacita, damai sejahtera buat kami semuanya. Engkau berkati kami Tuhan, apapun pergumulan kami, biarlah Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, khususnya kami bawakan dalam doa kami saat ini, di mana Tuhan virus corona yang melanda dunia ini. Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan, mujizat Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Hilangkanlah Tuhan, lenyapkanlah Tuhan virus corona itu dari muka bumi ini, supaya kami Tuhan bisa kembali bebas beraktivitas, bebas bekerja, bebas untuk memuji dan memuliakan di rumah-Mu yang suci ini. Tuhan, semua jemaat-Mu, kalau ada yang sakit, tolong Tuhan Engkau menyembuhkan. Kalau yang ada bersusah hati, tolong Engkau yang menghibur mereka. Kalau ada yang lagi mencari pekerjaan,
Bisa Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dan hasil yang terbaik. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman oleh hamba-Mu. Tolong Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, supaya melalui hamba-Mu tersebut kami bisa mendengarkan firman-Mu, yang bisa itu kami pakai sebagai cermin buat kami di dunia ini untuk melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, lingkungan kami ini ke tangan-Mu saja kami serahkan. Semua pemerintah kami mulai terendah sampai tertinggi, biarlah Tuhan selalu mengurapi mereka di dalam memimpin negara ini, supaya mereka kuat, supaya mereka mampu. Ingatkan mereka untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami ini orang-orang berdosa, ampunkan dosa-dosa yang kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin. Purian itu hatta, mari demahita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita semua bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu melimpah kepada kita. Kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah, mengingat kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai nats khotbah pada hari kenaikan Tuhan kita, terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai ke 20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menumbuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan,
Pesta Natal atau peringatan Natal, kemudian peringatan Jumat Agung, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu memiliki makna yang sama dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berpedoman di dalam nas atau firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat 2, di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini janji Tuhan, saudara. Dengan kenaikan Tuhan kita ke surga, berarti kita sudah dipersiapkan oleh Dia, di mana kita menjadi warga kerajaannya. Ini adalah satu statement, ini suatu pernyataan, dan ini bukan janji kosong. Tapi ini adalah satu maksud untuk orang-orang percaya bahwa kita memiliki jaminan bila mana nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Kita akan memasuki kerajaan Allah. Kita menjadi bagian sukacita kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara, makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus harus kita respon dengan ucapan syukur. Bila mana Tuhan tidak berangkat, tidak naik, maka kita akan mengalami kesia-siaan di dalam beriman. Saudara-saudara, firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 16 ayat 15-20 ini, itu juga bisa kita ambil paralelnya dalam Matius 28 ayat 18-20. Inilah dikatakan the Great Commission. The Great Commission itu artinya adalah amanat agung. Jadi Tuhan mempunyai amanat agung kepada orang-orang percaya agar mereka mengingat dan melakukan apa yang menjadi amanat bagi orang-orang percaya. Pertama adalah, saudara, Yesus katakan, pergilah. Itu tahap awal yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk pergi. Maksudnya pergi di sini adalah aktif berorientasi keluar, tidak cuma sibuk ke dalam dengan urusan ketek bengek kita. Hanya urusan gereja saja yang kita pikirkan, tapi kita harus juga pergi bersaksi. Namun kadang-kala, saudara, kita salah mengartikan ucapan Yesus ini. Kalau dikatakan perintah pergi atau mengabarkan Injil, itu harus dipahami dengan istilah bukan pengkristenan. Saya ulangi kembali, bahwa kalau Tuhan sudah mengatakan pada kita pergi, berarti kita berPI. BerPI bukan berarti kita melakukan pengkristenan. Sebab PI adalah bersaksi tentang kasih Kristus melalui perbuatan kasih yang konkret. Oleh karena itu, saudara, PI dilakukan dengan cara, atau pengabaran Injil dilakukan dengan cara menghargai, memedulikan, lalu mengindahkan, bukan membujuk, memaksa atau menakut-nakuti orang dengan cerita-cerita neraka. Dan lebih keliru lagi bila mana kita dipahami sebagai penambahan gereja. Itu kadang-kala konsep berpikir yang salah. Padahal Yesus katakan, engkau pergi, nyatakan kasihku, nyatakan kasih Kristus itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. PI bukan urusan kuantitas, PI bukan urusan berapa banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, tapi ber-PI adalah urusan kualitas. Bagaimana kita menerjemahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga orang lain pun menjadi tertarik. Itulah sebenarnya PI. PI adalah memuridkan atau menjadikan orang hidup sebagai murid Kristus. Siapa yang pertama perlu hidup sebagai murid Kristus? Tentu diri kita sendiri, saudara. Jadi kalau saudara mau ber-PI, ber-PI-lah dulu ke dalam dirimu sendiri.
Apakah saya sudah mengenal firman Tuhan? Apakah saya sudah menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan saya sehingga saya bisa menerjemahkan itu kepada orang lain? Kalau saudara belum sanggup untuk memulai dari diri saudara, maka saudara tidak akan mampu untuk berpikir. Saudara tidak akan mampu untuk bersaksi dengan nama Kristus. Bagaimana orang mampu meneladani perbuatan Kristus kalau kita sendiri memberi teladan yang buruk, jauh dari ketidakpedulian, kita tidak adil, kita tidak jujur. Jadi sebenarnya PI itu sangat sederhana. Saya mau ingat kembali, bila mana kita memberitakan firman Tuhan, bila mana kita mau bersaksi, bukan untuk menambah kuantitas, tapi kualitas, saudara. Itulah pertama yang Tuhan ingatkan pada kita. Pergilah engkau. Pergi berarti engkau saksikan dirimu mewartakan kasih Kristus bagi orang-orang lain. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saya sangat senang sekali istilah siapa yang percaya. Berarti di sini tidak ada pemaksaan. Saudara bersaksi dengan hidup saudara. Saudara mencurahkan kasih yang luar biasa kepada orang lain tentang kasih Kristus. Dan kalau mereka tetap juga tidak percaya, itu bukan urusan kita, saudara. Jadi sebenarnya bila mana kita sudah bersaksi melalui hidup kita, orang menjadi percaya, itu puji Tuhan. Berarti dia tertarik dengan berita firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara, kita tidak perlu terlampau sibuk bagaimana supaya orang lain menjadi percaya kepada Yesus. Tapi itu akan bekerja Roh Kudus membuka hati mereka. Cukup sekarang adalah tugas kita adalah bagaimana kita memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Yesus sangat sekali menekankan siapa yang percaya. Bila mana dia sudah percaya kepada berita firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, pasti otomatis mereka akan datang kepada Tuhan dan mereka datang untuk dibaptis. Baptis adalah cap atau materai. Itulah sebagai tanda bahwa dia bersedia menjadi murid Kristus. Tapi baptisan jangan dinilai salah, karena bukan ini akhir yang paling menentukan. Saudara dan saya, kita sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi bukan otomatis bahwa itu sudah menjadi suatu pegangan, karena Tuhan melihat bagaimana setelah kita menerima baptisan itu kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Jadi tetap terus berjalan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah perlu kita melihat bagaimana sikap kita, bagaimana perbuatan kita, apakah tindakan kita itu seturut dengan panggilan kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, ini banyak sekali kesaksian-kesaksian orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia pasti akan diberikan Tuhan kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Mungkin saudara tanpa saudara sadari, di saat saudara mendoakan orang yang sakit, tiba-tiba Tuhan mendengar doa saudara dan dia akan sembuh. Itulah tanda-tanda kuasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara, cuma kita harus hati-hati. Memang di sini dikatakan bahwa orang yang percaya itu akan memegang ular, tapi jangan saudara jadi menguji Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang kita mampu pegang ular, nanti ular kobra kita pegang, ya kita dipatok itu nanti. Jadi sebenarnya itu untuk mencobai Tuhan, bukan menandai bahwa kita orang percaya. Jadi saudara-saudara juga jangan salah mengerti. Bila mana kita sudah percaya kepada Kristus, saya mau cobain Tuhan dulu. Saya akan tes dulu apakah benar yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Kalau saya pegang ular kobra saya tidak dipatok. Hati-hati saudara, belum juga saudara pegang, dia sudah mematok saudara. Atau mungkin juga ada kita melihat di sini tertulis katakan orang yang percaya kepada nama Tuhan, dia tidak akan mati karena racun maut. Lalu saudara coba-coba, sekarang kita tes dulu firman Tuhan ini. Yuk kita minum Baygon. Ya mati saudara. Otomatis saat itu juga saudara akan diupname dan mati. Karena apa? Saudara sudah mau mencobai Tuhan. Tapi saya dapat
membaca sejarah Nommensen sebagai Rasul Batak, dia pernah dicobai oleh orang Batak pada saat itu, bagaimana minumannya dicampur dengan racun. Dan apa yang terjadi saudara? Dia tidak mengalami kematian karena memang Tuhan sudah membentengi dia, dan dia tidak mencobai Tuhan, tapi dicobai oleh manusia. Itulah maknanya di sini, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, disinilah tanda-tanda yang mengenai orang percaya bahwa dia akan mampu melakukan apa yang Tuhan minta. Yang berikutnya saudara adalah di sini dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka pun pergilah memberitakan Injil. Jadi saudara, memang para murid begitu Yesus terangkat ke surga, mereka tidak diam, mereka tidak menangis, mereka tidak hanya berdoa saja, tapi mereka bergerak. Mereka memberitakan firman Tuhan, maka firman Tuhan bisa tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu saudara, disinilah sebenarnya tugas kita sebagai orang yang percaya. Di saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kita memegang tugas yang paling mulia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana caranya saudara? Dimulailah dalam dirimu sendiri. Saudara akan terbuka bagaimana saudara akan memberitakan firman Tuhan melalui kesaksian hidupmu pribadi. Oleh karena itu saudara, dalam peringatan pada saat ini, mari kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Tuhan masih sangat mengasihi kita karena Dia memang sudah mempersiapkan itu bagi kita. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa kita harus juga bertingkah laku, bersikap seturut dengan kehendak. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa mengucap syukur. Ya Bapa di surga, pada kesempatan saat ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan, di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kerajaan Tuhan, sebagai tempat untuk bersukacita, bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Kau berkati orang-orang percaya di dunia ini Tuhan, agar mereka semakin aktif bersaksi melalui hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari, sehingga apa yang mereka saksikan bukan dengan kata-kata, tapi melalui perbuatan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa Surga, berikan kekuatan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu Tuhan yang senantiasa menyertai kami selama kami Tuhan berikan kesempatan hidup di dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terpujilah doa kita, rumah tetap dimuliakan. Berikan
di bata gabe raja di atas nisan. Marsi detuma hidang mamlau parsubona di tonga-tonga nipo video. Tapeleo mandirika do nasa na tonginita gabe ula-ula di bata na papatat pangpolo do asin muka tuna kumalia kita. Osman saya nak mengenal dan kita berkali rasa-rasa roh ajabi kasihan. Pangkot marwanami
sarasian banua kinja dot induk ni roha asa dot nasidan melalui paretan pas-pas masuk pertemuan di halaman Kristen saya rumah dengan nasida jumpa marhum di gereja di Pasikulan nanti di bagas tadi saya lalu kami senangi dosa sudina pas waktu kami di hasiakan asal lalu nami kaimam Allah mengalaman lakundi amai amin alaya anani dari bantuan saya binar badiam saya rumah kerajaan saya selalu mengimami bantuan pengungsi bantuan leman kami sedang membuat siapa sisa manusia kami semua panesa kami dosa di dongan nomor dosa Tuhan guna kami menunggu pengunjung bahwa kami siap Jangan bersama dari